Gitu. Saya kasih tahu ya, kalender di Alkitab itu beda dengan kalender Masehi. Ya Kau justru mau itu. menjelaskan peristiwa Alkitab, kau harus pakai kalender Alkitab. Masa mau menjelaskan peristiwa di Alkitab pakai kalender Masehi? Otakmu dipakai. Semua nubuatan di Alkitab itu hanya bisa dijelaskan lewat kalender Alkitab. Tidak bisa kau pakai kalender Masehi. Ini saya kasih tahu, nama-nama hari yang kau pakai sekarang di kalender Masehi ini berasal dari sekte Mitrais nih, dari Persia. Nama-nama hari yang sekarang kau pakai dari Persia ini, Mitrais nih. Nah, hari pertamanya tuh planet Saturnus, makanya ini dibilang mingguan planetari karena pakai nama-nama planet. Ini hari pertama Saturnus, dewanya Stur, makanya dibilang Saturn's Day. Jadi sekarang Saturday, Sabtu. Jadi dulu Sabtu hari pertama, bukan hari ketujuh. Kemudian Berarti hari kedua matahari nih, nama dewanya Solis, makanya dibilang Sun's Day. Sekarang jadi Sunday, hari matahari. Orang bilang hari Minggu. Oh, Jadi berarti Minggu itu hari dewa ya, Pak? Aku tiba-tiba jadi hari pertama. Minggu itu hari dewa ya, Pak? Iya nih dewa semua nih, hari ketiga bulan dewa. Ya, hari ketiga bulan namanya Luna, maka dibilang Moon's Day. Sekarang dirubah jadi Monday. Monday itu artinya Senin, apa hari bulan Senin. Kemudian hari yang keempat planet Mars, nama dewanya Tiu, makanya dibilang Tuesday. Sekarang jadi Tuesday, Selasa. Hari kelima Merkurius. Dewanya kayu, dewa Woden atau Weden, makanya dulu bilang Wednesday, sekarang jadi Wednesday, Rabu. Kemudian Jupiter di hari ke-6 ini, nama dewanya Thor, ini ada dibuatkan filmnya tuh, film Thor. Dewa kilat, Thursday. Iya, tapi dia sekarang jadi Thursday, Kamis, hari ke-7. kalau itu memang kita itu betul. Ya, planet itu betul. Venus, nama dewanya itu data itu memang itu yang kami tahu juga itu betul. Udah tahu semua, udah lanjut. Ya. Ini siapa nih si 77 ini siapa ini? Pak Sabat, coba Bapak Enjet Rahan nanggapinya dengan data, Bang. Oh, Kristen ya, oke. Iya. Ya, coba Kristen Yehuda. Pak Lunar sebentar. Tolong Pak Rahan atau Pak Jul menanggapinya dengan data juga, silakan. Untuk sementara saya di tempat yang tidak punya data, jadi iya jalan aja. Ini yang saya tahu. Ya, saya di tempat yang agak ini. Oke, jadi Pak Rahan nggak bisa membantah. Saya nggak tahu ya Pak Pendeta ini. Tapi yang sesuai dengan yang disampaikan Pak Pendeta itu betul. Tetapi menurut hari kematian Kristus itu memang tidak ditulis di dalam Alkitab itu secara terperinci, tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu firman Tuhan itu tidak begitu. Tetapi menurut sejarah itu semua sudah terkumpul dan itu ada bukti. Dan memang kami tidak memiliki itu. Jul, mau menanggapi apa Jul? Ya ini kan emang udah dari dulu kan dibahas dari dulu, tapi nggak pernah tuh ada pembenaran. Tetap Alkitab ini konsisten kok. Jadi Pak Pendeta itu datanya Pak Jul, datanya. Pak Pendeta itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dia juga pendeta di mana ya, nggak tahu nggak jelas. Tapi dari semua ajaran gereja, dari apa yang Pak Pendeta bilang itu nggak ada tuh yang benar, semuanya nggak ada yang benar. Saya juga bisa ngutip ayat, saya nggak bisa live ya. Beliau ngutip ayat loh. Oh, saya juga bisa ngutip ayat tuh. Karena apa? Silakan baca kutip ayat. Ini ya. Tapi Bapak Pendeta punya kan ayat itu tidak menghitung hari ini. Kan tidak. Iya, makanya Pak Pendeta juga tadi itu asumsi aja. Enggak, iya, asumsi. Itu asumsi. Iya. Dibuka mailnya Pak Pendeta, Pak Pendeta Franz. Dibuka mailnya. Itu asumsi aja, tidak konkret itu. Di Alkitab nggak ada nama-nama ini, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Memang tidak ada, Bapak Pendeta. Ya, itu tidak ada. Hari Jumat. Karena di dalam Alkitab itu firman. Masa di dalam Alkitab itu buku fisika, apa mau tulis itu? Alkitab atau kau ikut Paus di Roma? Kalau mau bilang begitu sejarahnya ada di sana. Nah, lihat ini ya, Alkitab belajar ini. Nih, hari pertama ada nih, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam.
ke-7. Begitu. Yesus mati ada nih tanggal 14 nih. Hari ke-6. Jelas. Tapi tidak ditulis hari. Hari ke-6 tanggal 14 nih. Hari Nih, ke-6 hari apa? Iya, coba. Hari ke-6 hari apa? Di Alkitab hanya dibilang hari ke-6 hari persiapan. Hari Ya ke- itu. Hari pertama sampai hari ke-5 tidak ada nama minggu Senin. Tidak ada. Jadi itu Kau kan jangan asumsi sama-sama. saja. Berdasarkan ada di dalam Alkitab, tapi tidak menentukan hari apa, begitu. Cara menentukan hari pertama menurut Alkitab itu dengan melihat benda-benda di langit. Ini ayatnya. Supaya kau tahu, Baik. jangan kau bodoh terus di situ. Oke, Pak Ini Pendeta, Pak kejadian- Pendeta, saya izin bicara ya, tes. Saya Tapi mau bicara tanya sekarang, sakit Bapak Pendeta ikut Jumat Agung nggak? Enggak, itu ajaran kafir. Lihat nih. ya. Nah. Lihat, Ketahuan ternyata 14. bukan. Ketahuan pendeta palsu. Ketahuan itu. Ini lihat. Pendeta palsu, Bang. Palsu itu. Kamu yang Iya, palsu ketahuan. karena tidak ada Tidak bisa. ayat. Oke. Pak Pendeta diam. Bentar, saya ngomong dulu. Pak Pendeta, saya diam. Jangan tanya mana ayatnya Yesus mati hari Jumat. Enggak ada Saya ya ngomong kan? dulu ya, saya ngomong dulu nih. Iya, saya ngomong dulu bisa kan? Anda dia Ya, ngomong kan? dulu ya, saya ngomong dulu nih. Iya, saya ngomong dulu bisa kan? Anda diam dulu, mute dulu tuh, mute. Mute dulu ya, mute. Saya ngomong Saya dulu. mau tanya Jangan ayatnya mute, yang oke. mana Yesus mati hari Saya Jumat. begini, Yohanes Nggak ada, ya, kamu 19 palsu. ayat 30. Kamu Aduh, palsu. tidak bisa ngomong lagi. Saya Bukan tadi Yohanes. tunjukkan Yesus mati 14 Nisan, berarti saya benar. Kamu mana Yesus mati hari Jumat? Nggak ada ayatnya, berarti kamu Pak palsu. Pendeta, di Alkitab itu, Pak Pendeta, di Alkitab itu dinyatakan Tuhan Yesus mati pada hari persiapan sebelum Sabat. Hari persiapan Iya, itu sehari persiapan sebelum hari Sabat. apa? Hari Sabat orang Yahudi hari Sabtu, berarti Yesus mati hari Jumat. Itu udah pas. Nah, mana ayatnya? Dia Anda paham kan? Jadi jangan Anda buat tafsiran sendiri. Anda Mana merasa itu, ayat? oh, ada. Tunjukkan ayat. Tes. Hari Sabat itu ada di dalam Alkitab. Tunjukkan ayat hari Sabat, hari Sabtu. Mana? Tidak ada kok. Sebentar, kita lihat kesengsaran Yesus dulu. Ada itu. Mana ayat Yesus mati hari Jumat? Hari Jumat. Sabatnya Sabtu. Nggak ada. Kalau saya tunjukkan fakta Sabtu adalah 666, kamu mau dengar atau tidak? Pak, semua orang Yahudi tahu Sabatnya hari Sabtu, Pak. Pak Orang Pendeta, Yahudi itu tahu karena sejarah, kuduskan Pak. Sabtu, Tahu nggak sih makanya kalau orang ditutup. Yahudi hari Sabatnya hari apa? Orang Yahudi itu karena kuduskan Sabtu, Saya nggak makanya berarti benar kan hari Sabtu hari Sabat mereka. Tanya orang itu Yahudi sana, Sabat Pak. palsu yang Tanya orang dikuduskan Yahudi oleh hari Sabat bangsa hari apa Yahudi, sih? makanya dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada Sabtu di Alkitab, mereka bikin Sabtu. Lah, Pak Pendeta udah jadi sosok jadi Tuhan ini di sini ya. Orang Israel bilang tanya orang Yahudi. Bicara Sabat pakai Pendeta hari apa? ayat. Hari Sabtu. Hari Sabtu itu 666. Ini Pak Pendeta udah, aduh, Pak Pendeta saya nggak tahu deh. Ini kayaknya Kamu harus pakai ayat baru saya Pak bisa Pendeta dengar. ini kayaknya Kalau nggak kamu belajar atau bicara apa ini? begini saja, nggak bisa saya dengar kalian karena nggak ada ayat. Nah, cuma asumsi saja. Makanya orang Islam bilang kalian kafir, ya benar. Coba orang Islam bilang saya kafir, nggak bisa karena saya tunjukkan ayatnya. kalian itu pagan, bah. Kalian itu pagan yang nyembah yang bukan Allah yang benar, itu pagan. Sekarang Tahu nggak istilah pagan bahwa orang apa? Orang di luar Kristen. Jumat tanggal berapa? Paganisme. Anda juga bilang tadi apa tuh? Emang tadi ada hari apa tuh di situ? Makanya ada kalian itu pagan loh. Iya, semua hari itu Tahu berasal nggak dari Pak istilah pagan itu orang apa, Pak? Semua hari berasal Emang dari pagan itu paganisme. orang apa sebutan untuk orang? Pak, Orang coba kafir searching yang di tidak internet percaya orang pagan Tuhan. itu sebutan untuk orang apa? Untuk orang yang tidak Cari percaya Tuhan. paganisme sebutan untuk orang apa? Orang kepercayaan kafir yang pagan tidak itu percaya untuk Tuhan. orang di luar Kristen. Ada searching tuh ada datanya. Paganisme Nggak ada, untuk jangan. sebutan orang di luar Kristen. Ada searching.
Ada. Kamu lihat pagan itu ada nih. Nanti kalau saya pagan bisa ini. tunjukkan saya nanti saya DM ya. Nanti saya DM ada itu paganisme adalah Nah, sebutan ini lihat, itu kau ada. pagan ini nih hari Sabtu Orang luar ya. Kristen. Lihat. Hari Sabtu ini dewannya ada nih, dewannya Stur, namanya Stur ya. Lihat dewa Stur ini 666 ini Stur. Dia punya apokaliptik number 666 ini. Hari Sabtu ya. Bahkan nama kota Roma, original name of Rome itself was Saturnia. Artinya apa? The city of Saturn, kota Saturnus. Dan wakil dari Roma adalah Paus. Paus dengan angka Vicaris Filii 666. Itu sejarah dulu, tapi semua kan sudah dipulihkan. Sejarah dulu Sudah tidak bisa selesai. disangkal ya. Makanya mesti Lihat tahu, Bapen. Lihat dewa Mesti hari tahu Sabtu sejarahnya. Stur ini. Dewa hari Itu Sabtu Stur sudah dikonsili. Julukan Itu Paus sudah juga dikonsili sama dan Vicaris sudah Filii dipulihkan itu 666. semuanya. Jadi sudah tidak Jadi ada Paus lagi lah yang manusia istilahnya 666. hari dewa, sudah tidak ada. Jelas. Sekarang saya tanya, mana ayat Yesus mati hari Jumat dan Sabtu Sabat? Masa yang 666 bisa jadi Sabat? Yo, Bapak Pendeta sendiri yang Bang tunjukkan Pendeta, kalau di Alkitab memang tidak Bang ada. Pendeta, sebentar. Sudah ditentukan hari Sabat. Dulu Ren, berarti ada kaitannya dengan mahkota paus ya yang tertulis Iya, ini itu Bang ya. mahkota Paus ini ya. Aku pernah lihat itu angka Filii. 666. Itu 666. Itu. Nama asli kota Roma Saturnia Len atau Saturnia. Kota Saturnus dan dewa hari Sabtu bernama Saturnus, Saturday, Stur 666. Jelas. Ini yang dibilang kekafiran pagan. Ya. Benar. Itu mahkota paus itu tertulis itu. Jadi si Pak, pendeta coba, ini Pak, Kristen apa coba nih? ketik tuh Bang, kan jelasin Pak. dulu sama saya. Pak kan Pak Pendeta, Kristen Pak Pendeta apa kan tuh? Anda punya Google. Kan ada Google tuh, coba diketik tuh paganisme. Nah, nanti ada kelihatan Kristen itu Alkitab. sebutan untuk orang di luar Ini lihat Kristen. ini, dewa hari Sabtu, Coba ketik Saturnus, deh. Saturnus, Saturday, Iya. hari Saturnus, ya, jelas Stur nih dewanya. Stur itu 666 ini, 666. Bahkan dikatakan bahwa nama asli kota Roma adalah kota Saturnia ini. Saturnia artinya the city of Saturn, kota Saturnus. Dan wakil dari kota Roma adalah Paus dengan julukan Vicaris Filii 666. Berarti benar dong Bun kita ininya. Dia ngaku Sama dengan Dewa Stur Benar, 666. Sabtu. Ya ini Vicaris V5 kan semua sudah belajar huruf-huruf Latin. Dijumlahkan saja V5I dan seterusnya. Semua 666. Baru mau bagaimana? Pagan yang mana sebenarnya? Yang pagan siapa? Saya atau kalian? Makanya orang Pak sampaikan Pendeta, saya kebenaran mau itu nanya. dengar dulu. Ini dewa-dewa semua nih, Pendeta. dewa Sabtu, Minggu, Senin, Pak Pendeta. Selasa, Rabu, Kamis, Pak Jumat, Pendeta. semua ada dewanya nih. Udah. Pak Kan udah Pendeta, selesai kalau yang urusannya. pagan Yang lain itu, lagi. pagan itu orang kalau di Ustaz sana Arif, itu jangan orang kasih yang berantem, menyembah Ustaz Arif. batu, keliling-kelilingin batu, cium-cium Ganti batu, subjek. itu baru disebut pagan. Itu Pak, kalau pagan yang menyembah batu pagan lah, itu keliling batu, cium yang batu, katanya bisa menghapus melakukan dosa, itu ibadah baru tidak pagan. sesuai Bun, Alkitab, masuk, Bun. Itu baru namanya pagan. Coba yang Ini membantah, jelas-jelas yang membantah nama-nama tampilkan hari data juga dari Pak, pagan, biar kok enak kau nih bilang itu komparasinya bukan nih Pak. pagan. Ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kok Kamis, kedengeran Jumat, ini semua suaraku? pagan semua. Benar. Benar apa? Ada. Ya Pak N. Ganti subjek itu. Bang Rizal. Udah jangan diterusin jadi. Ya teman-teman, bagaimana ini? Saya kira cukup ya. Cukup lah Itu itu. ya, Ganti bahwa yang tidak ada lain. Yesus, tidak ada di dalam Alkitab Yesus disalibkan Arif. hari Jumat, Jumat Agung tuh nggak ada, itu pagan. Biarin dulu Bun. Gak apa-apa. Oh biar. Biarin. Ya udah. Itu Ya udah, namanya terusin aja pagan. dulu. Yang Ya. penting jangan berantem ah. Nah, cara melihat hari ya, itu ada caranya. Ini Kayak kita Alkitab. boleh ngeliat bulan ya. Iya, Iya, Bang. Alkitab menyatakan begini, lihat nih, ini kitab Kejadian 1 ayat 14 nih. Ini
Ya, Yesus diajarkan kita cara melihat hari ini. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Ini ada tanda ini. Benda-benda penerang jadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kita mau bilang ini hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh itu ada tanda di langit. Nih, ada tanda. Ya. Nah sekarang apa yang kita pakai untuk menentukan hari? Yaitu bulan. Ini ayatnya nih. Ayatnya di Ikut hijrah nggak dia nih? Ini pendeta, saya tanya dulu sebentar. Mazmur Itu ikut 100. hijriah pendeta nggak? Pendeta, dengar saya dulu sebentar. Ikut hijriah nggak? Ikut apa namanya? Lihat nih. Nah, Islam Mazmur 104 ayat 19. Ya, dia Dia mah bilang begini. kedengeran kupingnya. Tidak, Bun. Tidak, beda, Bun. Biarin, Ben. Beda ya? Dengar nih. Mazmur 104 ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Kata waktu di sini itu kata moedim, moadah. Artinya bulan penentu hari-hari ibadah. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Dan ini ayat ini ya sama dengan di Al-Quran Al-Baqarah 189, sama. Bulan penentu hari ibadah, 1 Syawal ke 1 Ramadan, lihat bulan, betul kah tidak? Ya betul sih. Sama dengan Kristen juga disuruh melihat bulan. Makanya tadi saya tunjukkan siklus bulan. Yesus mati tanggal 14, itu ikut siklus bulan di langit. Tapi baru ini saya lihat ini. Kristen lain nggak ada yang ikut ini. Kok bisa begitu? Iya, mereka yang lain kan ikut pagan semua. Om Kris bisa Gerejanya apa nih Bang? Ini lihat nih, gerejanya apa? lihat. Tanggal 1 ini hilal ya. Tanggal 14 ada nih, itu hari ke-6 minggu kedua. Ini lihat nih, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lihat nih. 14 hari ke-6 ini. Yesus mati tepat 14 Nisan hari ke-6, nggak ada Jumat di sini. Ayo Oten jawab, ada Oten nggak tuh di atas? Iya, saya mau tanya si sahabat lunar ini. Iya. Iya. Ya, Kalau bilang kalau dia coba itu ya tanggepin, pendeta coba. palsu ya, pengajar palsu itu Pak Pendeta ya. Satu. ya sahabat lunar. Saya kan nggak bisa nenggal. Tapi gini ya, Pak Pendeta ini jadi kayak sok pintar gitu. Jangan Pak framing, Pendeta Pak. sok pintar dari penuh-penuh. Jangan framing, jangan framing. Iya, Kau jadi dia sok pintar dari jadi penuh. kau tunjukkan Yesus mati hari Jumat mana? silakan Om Kris dulu, Om Kris gantian. Om Kris, silakan. Iya, si lunar itu ya, dia kan tidak mengakui sabat hari ke-7 Sabtu. Dan Yesus mati hari Jumat memang ada. Kalau Yesus bangkit pada hari pertama sesudah sabat lewat, itu ada ayatnya. Ya sekarang coba tunjukkan ayatnya, jangan bilang memang ada. Ya, kalau sabat lunar memang beda dengan sabat hukum 10 itu. Ingat dan kuduskan hari sabat. Orang Israel saja sampai sekarang memelihara hari ke-7 Sabtu. Ya, sekarang kau pakai orang Israel ke gereja atau kau pakai Alkitab? Ya, Alkitab lah. Ya, kalau begitu Jadi, tidak ada di Alkitab bilang Sabtu Sabat, kenapa kau bilang Sabtu Sabat? Saksi pemelihara sabat adalah bangsa Israel untuk Ya, kalau membedakan begitu bangsa jangan yang kau baik. bawa Alkitab ke gereja, kau bawa saja orang Israel ke gereja sebagai bukti bahwa Sabtu Sabat. Ya, pada hari pertama minggu itu Maria Magdalena ke kubur. Udah jelas. Ya, hari dia pertama minggu pada itu hari apa? pertama. Hari Nah. pertama minggu itu hari apa? Ya, hari Minggu lah, hari Mana Ahad. ayatnya hari Ahad. Minggu hari pertama? Jadi Yesus mati hari Jumat, sudah sabat lewat, itu menjelaskan tentang jatuhnya hari pertama adalah Minggu, makanya hari ke-7 kena hari Sabtu. Berat. Ini hari Minggu ada nih, hari Minggu Dewa Matahari, hari Minggu Solis. Ya, itu hari kedua. Dulu hari pertama hari Sabtu, Saturday. Hari Jumat yang hari ke-7. Kau bilang Yesus mati hari Minggu hari pertama, padahal sejarahnya hari Minggu hari kedua.
Yesus mati hari Jumat pada jam Nah, hari Jumat ini sejarahnya hari Jumat hari Yesus ke-7 nih. Ini lihat nih, hari Jumat hari ke-7 nih. Ini. setelah sabat Ini Dewa lewat. Friga ini Dewa Cinta. Masa Yesus mati di hari Dewa Cinta? Mana ayatnya Yang Yesus ada- mati hari Jumat? Nggak ada hubungannya dengan keterangan Anda. Keterangan Anda kan versi ajaran kalian yang sabat lunar itu. Ya, sekarang saya tanya ayatnya mana Yesus mati hari Jumat? Tanggal berapa? Sudah kau baca saja Yesus di Nah, ini yang dibilang pagan, tidak ada ayat kok diyakini. ada Yesus Maria Mana ayatnya? Magdalena Mana ayatnya Yesus mati hari Jumat? Ya memang hari Jumat lah. Kan menjelang sabat dijelaskan. Iya, mana ayatnya? Jumat itu hari ke-6, coba. Buktikan Jumat hari ke-6. Tanggal berapa Yesus mati hari Jumat, tanggal berapa? Kau mencari data Jumat jatuhnya hari ke-6. Iya, tanggal berapa Yesus mati? Tidak Masa ada tanggal. disebutkan Jumat hari ke-6. Kita pun kalau bicara hari pertama, hari Ahad, pertama, kedua, ketiga, tidak ada disebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu hanya kalender internasional aja. Tapi kalau berbicara hari pertama Ahad, itu bahasanya orang Arab, memang satu itu Ahad. Jadi Ahad itu dalam minggu. Iya, buktikan hari Minggu hari pertama, buktikan Yesus mati hari Jumat, begitu. Jangan bicara saja ngomong begini, ada guna apa? Kan bisa dipahami ya Maria Saya tadi pergi- tunjukkan ayat Yesus mati 14 Nisan. Kenapa kau tidak tunjukkan ayat Yesus mati hari Jumat tanggal berapa? Berarti hari pertama jatuh pada hari Minggu. Udah jelaskan itu. Iya, mana ayatnya? Anda tahu tapi Anda bertahan di ajaran Saya kalian. tahu ayatnya 14 Nisan Yesus mati. Saya nggak tahu Yesus mati hari Jumat tuh nggak ada ayat. Ini lunar. Ente tahu nggak kalau Jumat itu kalender Masehi? Halo, lunar. Ya kenapa? Ente tahu nggak kalau Jumat itu kalender Masehi? Ya itu memang kalender Masehi. Nah, sekarang ente tahu nggak? Sekarang ente tahu nggak kalau Nisan itu kalender Yahudi? Kalau apa? Kalau Nisan itu kalender Yahudi. Iya. Nah, sekarang begini, sudah tahu berbeda, kenapa ente maksa satu kalender? Bukan saya maksa. Nah, Saya itu siapa ikut namanya? Alkitab. Kamu Loh. ikut Paus. Sekarang begini, kamu orang mana? Kamu orang mana? Indonesia. Nah, pakai kalender apa? Ya? Kalau pakai kalender apa? Pakai kalender ini Alkitab untuk beribadah. Enggak, Kenapa? saya tanya kamu orang Indonesia pakai kalender apa? Pakai kalender Alkitab untuk beribadah. Memang ada. Ada, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Sekarang gini, kalau kamu pakai kalender Alkitab, coba mana kalendernya? Oke, saya tunjukkan ya. Nih lihat. Oke, silakan. Lihat kalender Alkitab. Setelah saya tunjukkan, kau juga tunjukkan Januari Desember di Alkitab ya. Kan kamu sudah bilangkan sendiri tadi itu bilang begini. Itu kalender Masehi. Betul enggak? Lihat. Kemudian kamu bilang gini, ya di Alkitab kalender Yahudi. Betul enggak? Nah, sekarang kamu lihat nih. saya tunjukkan cuma gini, ayatnya. lucunya Sabar, begini. jangan bicara dulu, sabar. Lucunya begini. Kamu memaksa satu kalender, begini, ya toh? Dengarkan. Lihat ini, bulan pertama yakni bulan Nisan ya. Jelas ya, Ester 3 ayat 7. Nah, sekarang gini, kalender mana kalendermu? Sabar, saya jelaskan kalender Alkitab nih. Loh, saya ada masalah, ya kalender mana? Bulan Nisan. Jelas Iya, ya. kalender mana? Bulan 12 nih, lihat nih. Bulan yang ke-12 yakni Saya bulan lihat kalendermu, mana kalendermu? ya. Kalendermu Saya mana? punya kalender, saya harus ikut Alkitab yang saya percayai. Maka saya pakai kalender Alkitab. Mana ada kalender Alkitab, yang ada tuh kalender Yahudi harusnya kamu. Ini ada nih bulan Nisan, bulan pertama, bulan 12, mana angka bulan 1, 2, 3 nya jelas. mana? Jelas ya? Mana angka 1, 2, 3 nya? Sampai 30. Nih ada Coba nih. mana? Nih. Mana? Kau lihat ya. Oh, Bulan itu kalender satu. kamu. Ini Kau tuh saja Masehi. bulan, tanggal 1 sampai tanggal 30.
Bulan Jangan 2 membodohi publik. tanggal 1 sampai 30. Jangan membodohi publik. Kamu pakai kalender Bulan Masehi 3, itu. tanggal 1 sampai 30. Kamu Bulan pakai 4, kalender tanggal Masehi. 1 Jangan sampai bodohi 30. orang-orang. Yang mana? Hah? Nah itu kalender Masehi. Lah, kalender Masehi mana? Lah, Nih, tahu lihat tuh. ini. Lihat ini Coba ya. judulnya apa? Coba judulnya. Kalender Kalender apa itu? Bapak Pendeta itu palsu. Apa? Kalender Masehi Yahweh. Itu kalender palsu itu. Lihat Oh, ini. kamu pakai Kita kalender itu. buktikan, ya. Nah, sekarang gini, oke. Buktikan. Kalau kamu pakai kalender itu, kenapa Di nggak rumah sekali ke tanya di Yahudi? rumahnya pakai kalender apa? Kok nggak sekali ke Israel sana kamu? Ngapain di sini? Ayo, ngapain lu ke sini? Perlu. Ajak Nah, saya tanya lagi. ya. Saya tanya Yang lagi. tanya sekarang, Kamu pakai adat apa kamu sekarang? yang Kamu sekarang saya suku tanya, mana? kamu ikut Alkitab atau ikut Paulus? Begini, saya Tidak ikut mengikuti kalender apa kamu. yang Tidak ikut kalender kamu itu, Bapen. Lihat saya jelaskan ya. Ini 14 Salah itu, hari itu tidak 14 betul. Paskah. Itu Ya. kalender dibuat-buat gerejamu Dengar, saja dengar. itu. 15 sampai 21 roti tidak beragi. Tanggal 9 bulan 3 Pentakosta. Bulan Sabat 7 hari tanggal apa? 1 tiup seruai. jangan Tanggal di- 10 bulan jangan 7 dibuka, hari jangan dan dibuka tanggal ya. 15 sampai 21. Hari Sabat hari tutup apa? tahun. Semua bisa dibuktikan di Alkitab. Sekarang kau buktikan kalendermu, kalender Masehi. selalu di Hari Jumat selalu di mute kalau saya mana datang. tidak ada ayat. Begini, Lunar, kamu orang Indonesia, gitu? Kenapa kamu pakai kalender Yahudi? Ini bukan kalender Yahudi. enggak, saya Ini tanya Alkitab. kamu. Kamu orang Indonesia, kan? Alkitab. Kamu orang Indonesia, kan? Alkitab. Saya tanya kamu orang Indonesia kan? Gantian. Jangan Saya kayak orang Indonesia. Kalau kamu orang Indonesia, kenapa pakai kalender Yahudi? Ya sekarang kau pakai apa ke gereja? Alkitab atau Al-Quran? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia memakai kalender Masehi. Ya sekarang Makanya kau saya pakai kalender Masehi. Alkitab ke gereja atau pakai apa ke gereja? Pakai. Kitab Kristen. Kamu ngerti nggak maksud saya? Alkitab terus kenapa Alkitab? kamu tuh ngerti nggak maksud saya? Yang kamu punya Januari itu Desember. beda. Kamu ngerti nggak maksud saya? Kitab kamu tuh palsu, Halo. Bapen. Halo, Lunar, dengerin. gantian, Bang Isa, gantian Bang Isa. Kamu orang Indonesia, kamu harusnya mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah, bukan malah nyeleweng. Paham lu? Sekarang pemerintah suruh kau pakai Alkitab toh? Gantian. Enggak, saya tidak pernah memaksakan pemerintah pakai Alkitab. Alkitab itu disuruh oleh pemerintah ke tidak? Orang Kristen pakai dengerin, Alkitab. kamu beda lagi. Alkitab, denger. Kau pakai Alkitab kenapa tidak kau pernah tidak memaksa ikut pemerintah. kalender Alkitab? Hah? Kau ikut kalender Paus Januari Desember. Ada ayatnya di mana? Loh, itu sesuai dengan pemerintah. Pemerintah pakai Masehi kok. Pemerintah bilang apa? Agama Kristen pakai Alkitab. Enggak, saya tanya, pemerintah pakai Masehi enggak? Ayo. Kau pakai apa ke gereja? Loh, Alkitab toh? Indonesia itu Terus pakai kenapa Masehi. kau tidak gunakan kalender yang Alkitab tulis? Karena kau Saya kan orang Indonesia. kau ikut Paus. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, oke? Dia orang Indonesia. Saya orang pakai Indonesia, Alkitab, bukan dia orang tidak akan Yahudi. jadi pagan. Orang Indonesia yang pakai Alkitab tidak akan jadi pagan seperti kau. Loh, kamu ini gimana? Kamu tuh punya budaya. Loh, kamu Saya kasih tahu gimana kamu. apa? Kau ke gereja pakai Alkitab tidak? Terus kenapa dengerin ya. kita bilang Nisan Adar, kau bilang Januari Desember? Hah? Kau melawan Alkitab? Loh, enggak pernah. Enggak apa? Kau melawan Alkitab. Alkitab bilang bulan pertama Nisan, bulan 12 Adar. Kau bilang Januari Desember. Kau lawan Alkitab. Kata siapa? Kata saya. Nah, berarti asumsimu kan? Jelas kok. Nah, sekarang gini bulan sekarang. pertama Nisan. Sekarang bulan gini, 12 logikanya Adar. begini. Kau bilang Januari logikanya Desember. begini. Berarti Kamu kau punya melawan budaya, Alkitab. betul enggak? Kamu punya budaya enggak? Atau kamu enggak punya budaya? Jangan ngegas teman-teman. Nanti rungkat komalku. Ayo. Gantian. Gimana lu? Datar aja, yang Kamu orang datar Indonesia. aja. Tapi lu ingat kenapa pakai kalender Yahudi? Itu lucu bagi saya. Kamu ikut Paus di Roma. Saya ikut Alkitab. Jangan di mute. Jangan di mute. Gimana, Bro? Ya santai, jangan. Kamu orang Indonesia. Yang datar Tapi aja, kok yang lucunya- datar aja. Jangan ngegas, Bang Ishak. Jangan ngegas. Jangan di mute. Jangan di mute, Ya, oke? ya, ya, nggak akan saya Oke, mute. jangan di mute. Pokoknya saya jangan di mute dulu. Jangan ngegas, jangan ngegas, jangan kayak para suara burung lah gantian. Saya biasa aja. Gini loh. Ishak, dengar. Alkitab bilang bulan pertama Nisan, bulan 12 Adar. Terus kenapa kau bilang Januari Desember? Kau ikut siapa? Loh, kita kan pakai kalender Indonesia.
Berarti Masehi. kau ikut? Loh, pemerintah lah, sesuai dengan pemerintah lah. Tidak ada orang Indonesia yang bikin Januari Desember. Loh, pemerintah. Siapa yang bikin Januari Desember? Pemerintah. Pemerintah siapa yang bikin Januari Desember? NKRI. Mana buktinya pemerintah yang Lah, NKRI bikin sekarang kan Januari gini. Desember? Mana? Kamu tahu kalau kamu pernah lihat kalender yang jangan asal bicara. kamu pernah lihat enggak kalender yang dipakai di Indonesia? Aja nggak ada dasar kamu. Loh, ada dasar gimana? Coba kamu Ada cek di datamu, mana sekolah. datamu? Indonesia yang sekolah bikin Januari Desember, mana datamu? Indonesia yang bikin Januari Desember. Kamu itu lucu sekali. Saya gini, kamu pernah ke sekolah nggak? Saya tanya dulu, mana datamu Indonesia bikin kalender Januari Desember? Mana? Lah, buktinya sampai sekarang ada di sekolah-sekolah. Ya mana buktinya? Coba tunjukkan, dibesarkan layarnya biar dia tunjukkan bukti bahwa Indonesia yang bikin kalender Januari Desember. Mana? Loh, ya gini loh, saya kan udah bisa kamera. Lomu. Oke. Nah, sekarang begini, kamu kan sudah mengakui sendiri bahwa Indonesia pakai Masehi, betul nggak? Ya, kau tunjukkan buktinya sekarang. Ya udah, begini loh. Intinya begini, kalau kamu sudah mengakui pemerintah yang bikin kalender Indonesia, ya sudah selesai tadi. Coba, mana bukti bahwa Indonesia yang bikin kalender Januari Desember? Itu di sekolah-sekolah kan ada. Ya udah itu ya dibuat. Oh, buktinya mana? Tampilkan di situ. Kalau bicara begini anak SD juga bisa. Lah ya udah, anak SD aja bisa kok. Bisa nunjukin anak SD? Iya, anak SD bilang, "Ya, kami memang." Ya sudah, kalau sudah ditunjukin. Tadi kau bilang pemerintah yang bikin kalender. Sekarang saya tanya, mana kalender sejarahnya? Januari Desember dibuat oleh pemerintah Indonesia. Mana? Gini, kan sudah ada pemerintah kan buat kalender pengumuman biasanya, betul nggak? Tiap tahun selalu ada itu pengumuman itu. Ini kalender. Kau tadi bilang pemerintah yang bikin kalender, toh. Sekarang saya tanya, bagaimana pemerintah bikin kalender Januari Desember? Ya setiap tahun ada kok. Gimana sih ini? Tahu tidak sejarah ini asal mula kalender ini Masehi? Tahu tidak? Enggak, bukan, saya nggak bermasalah itu. Saya tidak mempermasalahkan sejarahnya. Iya, karena kau tidak tahu, makanya kau buta. Loh, ya buta kan kamu. Kok kenapa saya yang jelas Alkitab bilang bulan pertama Nisan, bulan 12 Adar. Kok kamu melawan Alkitab? Kamu tinggal di mana? Kamu orang mana? Hah? Kamu orang mana? Kamu lawan Alkitab ya? Enggak ada, kamu orang mana? Lu kamu orang mana? Saya tanya, kamu orang mana? Indonesia, kenapa? Ya, kenapa pakai kalender Yahudi? Tidak ada pemerintah Indonesia bikin Januari Desember. Loh, kalau gitu pemerintah pakai kalender apa? Saya tanya pemerintah siapa yang bikin? Lah, itu loh. Kamu aja nggak bisa nunjukin. Kau bingung. Kamu nggak bisa membuktikan juga kok. Sekarang kau tunjukkan di Alkitab bahwa bulan pertama Januari Saya tidak menanyakan hal itu. Saya tidak menanyakan hal itu. Sekarang saya tanya, kenapa kau bilang Yesus mati bulan April? Mana ayatnya? Nggak ada ayat Yesus mati bulan April. Kok kau percaya? Jadi kau ini sebenarnya gini loh, saya tidak menanyakan ayat. Kok lucu sih kamu ini? Saya tidak menanyakan ayat. Tapi kamu ngotot tanya ayat, kan goblok. Iya, kau kan karena goblok karena berbicara hal yang sensitif tidak menggunakan ayat itu goblok. Jangan nyerang pribadi, Bang. Jangan nyerang pribadi. Pak Sahabat, jangan ikut-ikutan Pak Sahabat. Iya, Kenapa jadi berantem? Ustadz Arif, jangan dikasih dong. Masa dasar iman Kristen Alkitab, kok mereka enggak pakai Alkitab, mereka pakai pagan. Jangan di-mute saya, oke? Jangan di-mute saya, dari pagan, bukan dari jangan di-mute saya. Oke, gini loh, Bro. Saya tanya, kan kamu mengakui bahwa kamu mengakui orang Indonesia. Pertanyaan saya begini aja loh, simpel pertanyaan saya. Kenapa kamu memakai kalender Yahudi? Udah itu aja pertanyaan saya. Kalender Yahudi mana? Ini kalender Yahudi yang di Alkitab ini. Enggak, saya tanya kenapa itu loh. Saya ingin tahu alasannya. Saya tanya, Nisan Adar ini kalender Yahudi. Saya tanya, kenapa kamu kan orang Indonesia? Kenapa pakai kalender Yahudi bukan kalender Masehi? Padahal Indonesia memakai kalender Masehi. Nisan Adar ini kalender apa? Yahudi. Yahudi toh. Dari mana bilang ini Yahudi? Yahudi. Lah itu kamu tadi tuh kasih kalender tadi. Sekarang saya tanya, kalender Yahudi ini dibuat oleh orang Yahudi, Nisan Adar ini, atau Tuhan yang buat? Kalau kalender Yahudi berarti ya orang Yahudi yang buat.
Kan begitu logikanya. Nah, sekarang saya tanya, Nisan Adar nih Yahudi yang buat atau Tuhan yang buat? Loh ya, manusia yang buat, namanya kalender tetap manusia yang buat. Sekarang saya tanya, kata Nisan dan Adar ini orang Yahudi yang buat atau Tuhan yang buat? Tetap namanya kalender itu tetap manusia yang buat. Ya, sekarang saya tanya, kau jawab, yang bikin Nisan dan Adar nih Yahudi atau Tuhan? Loh, kan sudah saya kasih tahu, udah ya toh. Namanya kalender itu yang buat manusia. Udah, Jawab dulu. Yang bikin Nisan Adar ini sudah Yahudi saya jawab. Sudah saya jawab. Tanya, yang bikin Nisan Adar nih Yahudi atau Tuhan? Loh, kan sudah saya jawab tadi, manusia. Ya, mana buktinya bahwa yang bikin Nisan Adar nih manusia? Itu kan, kalendernya kamu tunjukkan siapa yang buat? Ya, ini Tuhan yang buat. Loh, nah kalender tadi yang kamu tunjukkan ke saya, ada angka-angkanya itu loh. Alkitab ini ditulis oleh Nabi. Siapa yang suruh tulis Alkitab? Nabi-nabi disuruh oleh siapa? Kalender yang kamu tunjukkan, kalender yang kamu tunjukkan 1, 2, 3 tadi loh. Itu siapa yang buat? Siapa yang buat? Ya, itu berdasarkan kalender Alkitab. Loh, iya, siapa yang buat? Ayatnya ada, Tuhan yang buat. Siapa yang buat? Sebelum ada Yahudi, siapa yang buat, bro? Ada di langit. Bro, siapa yang buat? Tuhan yang buat. Saya sudah buktikan tadi bahwa Yesus mati 14 Nisan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Nggak ada Yesus mati hari Jumat, itu manusia yang jangan buat. Jangan di-mute dong. Gantian, jangan saling foto. 1, 2, 3, 4, 5 yang di kalendermu itu Tuhan yang buat. Gantian, jangan kayak Ini biar jelas saling. Tuhan yang suruh Nabi tulis bulan pertama Nisan, bulan 12 Adar. Nanti siapa yang buat? Bagi bahasa, contoh ya, Nisan di bahasa siapa yang kami, buat, bro? Kami orang Papua ya. Monitor, Nisan coba siapa yang buat? Adar dibilangin seri. Sebentar dulu, gantian. Opung Pipo mungkin mau masuk. Jangan di-mute saya, jangan di-mute saya. Sebentar lah, Isa, jangan buka seperti dia itu. bicara nggak pakai data, jadi saya selalu di-mute. ditendang aja keluar. Saya selalu di-mute. Ada datanya. Pertanyaan saya belum Di mute aja, itu jangan di mute tapi dikeluarkan aja. Bicara nggak pakai data. Iya. Coba. Kalau bicara pakai data tuh enak, cepat, ringkas dan padat. Kalau pakai ngomong putar-putar sana itu memang nggak bisa. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Iya, selamat siang, Opung. Mau menanggapi, Opung? Menjelang sore. Iya, menjelang sore. Sedikit aja dulu. Dia ikut yang Jadi mana si nih? Lunar, gimana? Ikut yang mana? Silakan, Ikut Opung yang Pipo, mana? silakan. Bukan. Masuk, Opung Pipo. Enggak, bentar ya bro. Kalau datang Pipo kan ada sekedar aja mengulas, jangan dari katakan Lunar. Anda katakan Lunar Vicarius Spiridae. Dasar Anda menjelaskan itu dari mana? Halo bro. Ya, halo, Lunar. bagaimana? Dasar Anda mengatakan Vicarius Spiridae menuju kepada seseorang. Dasar Alkitabiah ayat yang mana? Oh, mau lihat ayatnya? Bukan mau lihat, Anda jelaskan dulu apakah konteks dan teks. Untuk itu Nih, Wahyu nih, kitab Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini coba. adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia mengikuti bilangan binatang itu. Ya, Oke. karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jelas? Nah, terus iya, dari fakta yang Anda uraikan tadi di dalam. Kira-kira manusia di bumi yang bilangannya 666 selain Paus ada lagi ya orang lain? Ya saya nggak tahu, makanya saya tanyakan ke pertanyaan penjelasan Anda katakan. Dengar dulu, kalau Anda berbicara, ada arahnya, ada sesuatu yang Anda pertanggungjawabkan. Karena kalau tidak begitu nanti Anda terjebak. Maka Anda kalau nggak paham, kalau nggak ngerti, jangan Anda terlalu maju di dalam apa yang Anda uraikan. Itu menjadi membinasakanmu nanti. Apa ini Kristen atau Islam?
Kristen dia. Saya Kristen, saya Kristen. Kristen Pak Pendeta Fran, Kristen dia, Obong Vivo. Oke, sekarang saya kasih tunjuk ayat ya. Ya, ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Nih. Bukan, jangan kita Salonika. Dalam Wahyu yang Anda katakan Loh, tadi. kau bilang saya punya dasar toh. Kau mau lihat saya punya dasar Iya, ada. dasar di. Ini ada ini dasar. Makanya saya katakan kepada Anda, dengar dulu, dasar Anda mengatakan Wahyu pasal 13. Coba dulu baca perikop dan konteks di dalam perikopnya. Tujuannya kemana, kan ada di sana. Coba Anda jelaskan. Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ini kau mau mengerti, kau harus mengerti Daniel 2 dan Daniel 7 dulu baru mengerti Wahyu 13. Nah, Ya coba dulu arahkan, coba Anda jelaskan, iya, bukan makanya mengerti saya mau atau jelaskan, tidak, Bapak karena Anda potong. bahas. Saya baru mau jelaskan, Ya, kau lanjut. potong-potong. Bentar. Izin ya host. Coba. Lihat ini. Wahyu 13 ini, ya binatang ini punya mulut seperti singa, kaki beruang dan badan macam tutul. Ya. Keluar dari laut air kencang, ya. Kemudian apa? Dia punya waktu berkuasa di sini. Wahyu 13 ini ayat 8. Dengar dulu. Jangan kau arahkan dulu. Jadi jangan kau bela hidupmu. Dengar. Anda katakan tadi, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10. Bertanduk 10 ini satu persatu. Coba Anda jelaskan. Siapa? Makanya saya bilang mengerti Tanduk dulu. itu di dalam ayat ini. Tanduk ini di dalam ayat ini siapa? Apa makna tanduk? Ya sekarang saya tanya, ya. Saya kalau jelaskan, Bukan kau Anda terima atau tidak? jelaskan. Anda jelaskan apa memang sesuai dengan konteks dan teks dan alur kisah itu. Supaya Sesuai, nanti ya? dapat di dalam ayat 666. Sesuai. Dari awal kan ada dijelaskan. Ya, coba. Sesuai. Nah, lihat ini. Daniel pasal 7 ayat 8 dulu. Bukan Daniel, nanti ke Daniel. Iya, saya jelaskan. Jangan kau potong-potong sini. Ya, ini. Yang ayat Sekarang 1 dalam pasal 13 ayat 1. Bocor. Loh. Coba Anda jelaskan. Ada tanduk 10. Hah? Kalau macam kau ditakuti. Saya mau Macam kau mau ditakuti? Hah? bukan gitu. Anda jelaskan dulu. Di Iya, dalam makanya ayat saya mau pertama jelaskan. dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dari dalam laut, kalau keluar secara makna, apa yang keluar dari dalam laut? Ada tanduk 10. Makanya harus dijelaskan Jangan pelan-pelan digas, supaya Opung. nyambung. Gantian Opung, jangan ngegas Opung. Waduh, semua orang mau Ntar Arga, ntar Arif, kamu pun mau saya gas juga kamu barangkali. Janganlah. Kamu tahu siapa saya? Oke, mantap. Iya, Kita sahabat saudaraku. Sebelum di TikTok pun, di Zoom pun kita sahabat. Ini biar saya pelajari, biar saya ajari bot saya ini. Kadang-kadang ini bot saya terlalu maju. Coba silakan. Ya tapi nggak usah berantem. Bukan berantem kalau memang nggak benar, kalau memang bukan kebenarannya, apa boleh dibuat? Saya masukkan ke parek lah. Waduh, ini Pak Yang Pendeta. nggak punya Opung. data tuh turun aja kalau dia nggak punya data. Ngapain? Ini pendeta, Opung. ribut-ribut? Pak Pendeta ini Opung. Oh ya, Iya. Iya. Iya saya tahu ini pendeta. Yang satunya tadi siapa? Ini Opung Pipo, Bunda. Opung Pipo sudah lama berkenalan dengan saya nih. 3 tahun sudah Opung Pipo. Iya benar. Di blender nanti sama Opung gitu. Minum Iya, aqua dulu Opung. Pegangan dulu Opung. udah. Anak kucing ini. Jangan kalimat saya Anda arahkan dalam hidup Anda. Jangan boleh. Arif. Lihat ini. Coba. Anda pipu-pipu. Daniel 2, 7, 8, Wahyu 12, 13, 17, dan 18. Ya. Hah? Lihat, saya jelaskan supaya kau tercerahkan. Hah? Nih, mulai dari Daniel 2 nih. Mimpi Nebukadnezar. Nah, sebuah patung kepalanya dari emas, perak, tembaga, dan besi ini Babylon ini. Babylon. Ya, dengar. Ini Persia, ini Yunani, ini adalah Roma, dan Roma pecah jadi 10 negara ini. Ya, Lanjut. jelas ya?
Kemudian batu yang turun Udah, ke dalam jelas. Yesus kali kedua. Jelas ya? Ah. Daniel 2 Jelas dari mana menjelaskan. Anda jelas? Jelas dari mana? Jelas. Apa yang Anda jelaskan? Ya katanya kau orang Kristen, kau masa tidak tahu nubuatan ini? Bukan Kalau jelas saya apa yang kau jelaskan jelaskan ayat, yang nanti nggak panjang. pertama. Saya jelaskan garis Mimpi besarnya Daniel, saja. mimpi yang di Daniel kata Anda tadi itu Sudah di kepalanya Bapak masuk apa aja di siapa itu? inti. Itu siapa begitu sesuai Ini dengan jelas, gambar. apa yang Anda itu? Gitu. Ini jelas. Hidupmu Ini. nggak jelas. Jelas. Langsung Ada di dalam. dijelaskan saja. Ini Wahyu 13 nih. Muter-muter. Lihat, Wahyu 13. Patung itu coba. Tunjukkan patung itu. Tunjukkan patung tadi yang kamu kenal. Kalau enggak, biar kau diam, biar saya buat kau teka. Kok nggak ini nggak ngerti Dengar. apa yang dibuat. Jelas. Apa yang Ayo, jelas? dengar. Ditarik dia ngomongmu. Jelas apa yang jelas? Opung. Mam. Opung. Udah kamu jelaskan. Saya mau jelaskan, kau jangan potong suara. Opung, santai Opung. Waduh, minum Kalau aqua kau dulu Opung. dipotong udah mati kau. Kalau saya potong udah mati kau. Tapi Opung, jangan minum kamu aqua sakit. dulu Opung. Minum aqua dulu Katanya Opung. kuasai Alkitab kok modelnya begini. Gantian dulu Opung. Jangan kayak pasar burung dah Opung. Waduh. Lanjut dulu, udah tak gantian. Tapi urayanmu tidak ada. Ntar Saya mau uraikan kenapa Tarik. kau potong-potong. kalau dipotong kamu udah mati. Nggak, kapan saya potong kau? Waduh, jangan ngegas gitu loh Opung. Udah kelewatan nih, saya bilang sih. Ini Turunin ayat aja, untuk ngapain? orang tua yang sombong rungkat macam loh. kau ini. Tuh, dia berantem Bukan kamu pribadi. kenakan jelas Udah apa beres yang nih. kamu jelaskan. Kamu buat kau buat tadi patung Ini. itu dari arah dari mana? Ini Nggak bisa ayat kamu jelaskan. untuk Coba. opung ini, ayat untuk opung nih. Ini. Bukan untuk ayat saya 13. penjelasanmu, jelaskan. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, Bocor itulah kau pergi dalam kebodohan dan kecelaannya. Belum dengar udah menjawab, itu bodoh. pasal 13 Jadi kalau belum mendengar sudah menjawab, pasal itu Wahyu bodoh, pasal bodoh. 13 coba kamu kisahkan, coba kamu arahkan supaya 666 tadi di dalam ayat berikutnya Iya, makanya saya mau ada jelaskan. konteks. Kau potong-potong, makanya Dari tadi kamu dibilang, kalau memang nggak bisa kamu sebelum jelaskan, saya mendengar akan sudah bendera Pak menjawab, Pipo. Itu bodoh. Jadi Jangan nyerang pribadi, jangan nyerang pribadi. Itu. Ikat juga kok malku ini nanti. Itu. Bang Goldian, Orang belum dipisah jelaskan, Bang Goldian, udah Bang Goldian. dipotong. Dipisah Bang Goldian. Waduh ini. Coba Pendetanya dibesarin. itu yang Coba dibesarin. 666. Pendeta jangan pakai kata-kata yang tadi Pak Ini nih. Pendeta. Izin besarin, izin ya. Nah ini ya, sebentar ya teman-teman ya. Ini yang maksud angka 66. Ini mahkota paus ya. Nggak ada Tertulis di itu. mahkota. Ini nih tertulis. Pikari nih. Vicarius Fidei. Itu apa Nah, ini artinya? tertulis. Artinya Di- penggantian Ke Tuhan sana, coba dulu Diam dulu. Jangan Ini kamu mahkota paus. Jangan dulu. Mahkota paus nih. Nih, perhitungannya di sini lihat. Ini 5. Ini angka Romawi ya. Angka Romawi ini ya, ini perhitungannya. Jadi ini yang Jelas tadi itu, Bunda Rahma. Nah, yang kita baca ini. Pasal 13 ayat pertama ada di sini Diam dulu, tanduk Pipo. ke-10. Pipo ya, diem dulu lah. Pipo sabar dulu, Pipo ya. Udah kau cuci piring dulu. Vicarius pilih Day ya, Vicarius Bisa kamu pilih Day. jelaskan, Ini hanya perempuan. nih. Apa kau menjelaskan Jumlahnya itu? di sini Makanya kau 112, ini 53, jangan ini 500. Jumlahnya kau diam biar kau pinter. Tidak Jumlahnya bisa kamu jelaskan itu. 666. Perempuan. Jadi ini, Gimana aduh ini? Allah, ini orang tendang aja Pak Pipo lo gini. Jadi ini orang, ini angka ada di Wahyu 13:18 kalau nggak salah tadi ya. Kita buka Wahyu 13:18. Ini mahkota Itu ini loh, antikristus. Nih, Itu ditujukan kepada antikristus. yang penting di bacanya Bang. Yang penting di sini adalah hikmat barang siapa yang Iya. sana baiklah ia bilangan. Itu betul. Menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan ialah
666. Nah, ini 666. Ya, Dan itu ini ditujukan menurut untuk Kristen antikristus. Iya, ini antikristus. Kenapa Paus Ya. memakai di mahkotanya ini. Nih, mahkota Paus ini. Makanya itu tadi yang artinya dibahas, apa itu? saudara. Itu Vikaris apa Itu tadi. Aduh, udah dilihat jumlahnya 666 masih bertanya. Gimana sih? Itu kan sudah Artinya- terlihat artinya itu itu. angkanya nih. Ini 666 nih. Ini angka Romawi tadi ini. Ini huruf-hurufnya ini perhitungan angka Romawi. Kalau V itu 5, Ya, I itu 1, C itu 100. Nah, jumlahnya semua, Bang, 666. Ini angka Ya. antikristus. Siapa yang Ya, memakai? benar. Paus ini, Tidak, Bang. Paus Mahkota Paus pemakainya ini. bukan berarti si Pausnya antikristus, tidak. Ya kenapa dia pakai dong? Ayolah. Tidak. Ayo lanjut, Itu- Bang. itu hoax. Bang Pendeta lanjut. Bang Pendeta juga belum jawab pertanyaan saya. Belum ditentukan dalam perhitungannya 14 hari itu, belum itu. Hari apa? Pendetanya mana? Pak Pendeta ke-mute, Pak Pendeta. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Pak Pendeta Franz. Saya yang tanya, kau yang belum menjawab karena kau punya pertanyaan saya sudah jawab. Sesuai keyakinan kami, itu sudah tepat. Sekarang Pak Pendetanya yang melawan. Berdasarkan data-data detail yang dipunyai itu lihat tadi. nih, Coba dijelaskan. Lihat Hari, ini. langsung bilang hari, ndak usah bilang jumlah segala macam. Sekarang kau juga tunjukkan ayat dulu. Yesus mati hari Jumat tanggal berapa? Ya, tanggal 1 ada ini, ya. Hari ini dibilang hari bulan baru. Ya. Kemudian ini 6 hari kerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Lihat hari ke-7 tanggal 8. Ya, ini hari pertama lagi, tanggal 9 sampai hari ke-6 tanggal 14. Lihat nih. Yesus mati tanggal 14, hari ke-6. Ya. Jelas ya? Perhitungan itu di kalender hari apa? Ya. Enggak ada Perhitungannya di kalender hari Jumat, enggak ada. Yesus mati 14 Nisan. Di kalender sesuai hari dengan apa? Perintah, ya. Sesuai dengan perintah di Kejadian 1 ayat 14. Nih, lihat nih. Ternyata nggak bisa buktikan hari apa. Bah, itu hari ke-6 menurut Alkitab. Karena kalender Alkitab itu beda dengan kalender Paus yang tadi 666. Ya. Kalender Paus itu dia ambil nama-nama hari dari sekte Mitrais. Hari Minggu sampai Sabtu itu dari sekte Mitrais. Saya belum bisa dikatakan hebat kalau belum menentukan hari yang tepat. Iya, makanya kau juga tunjukkan dulu Yesus mati hari Jumat. 14 Nisan itu hari Jumat, coba. Aduh. Saya sudah buktikan Yesus mati tanggal 14. Ini ya. Bulannya begini. Sebentar bulan begini nih, lihat sebentar begini nih. Ya, kau punya Paskah ada nih. Masa bulannya begini? Itu Suara tanggal Bang Goldian 19 kecil. kau Paskah. Suara Bang Tanggal Goldian 14 kecil. itu yang Paskah. Berarti hari Jumat ya Pak Pendeta? Ini Paskah tanggal 14 itu jatuh di hari Minggu. Sekarang lihat sebentar nih bulan. Kalau sahabatnya hari apa? Hari Sabat hari Tuhan apa? Guru Yesus. Coba itu hari ditentukan Jumat hari apa Sabat gimana, hari Pak apa? Pendeta? Hari Sabat itu ini ya 8, 15, 22. Harinya 29. nggak usah dihitung-hitung gitu itu semua bisa Tidak hitung. ada nama hari Minggu, Senin, Selasa di Alkitab, nggak ada. Kau jangan tambah-tambah. Aduh. Dan saya bisa buktikan Yesus kuduskan Sabat tanggal 22 ini. Mau saya buktikan? Mau? Kembali dinaikkan ya, kembali Anda naikkan. Opung Pipo diem dulu. Gini, Bagaimana? Pak Pendeta. Saya buktikan Boleh, Yesus kuduskan Sabat opung naik, boleh. Saya dulu ada tamu ini, bentar. Oke. Oh ya udah, silakan Opung. Opung Nioten ya berarti ya. Opung, opung itu. Tapi beda sama Pak Pendeta Lunar, Ustadz Arif gitu ya. Iya, pegangan opung. Oke, silakan Pak Pendeta Lunar sama Opung. Minum aqua, opung.
Begini Lunar, Anda tadi menguraikan tetapi tidak menjadi halusinasi Anda bawakan. Coba pasal 13 ayat 1 dikatakan tanduk ke-10. Tanduk itu siapa-siapa, ini kan tanduk bermakna keluar dari dalam laut. Apa makna yang Anda uraikan supaya dapat nanti 666? Kalau kepada kalender kita pergi nanti, mari kita arahkan dulu membahas kalender dari Gorgelia sampai kalender berapa ahli perubahannya. Jadi jangan anak kecil Anda kalau Anda menguraikan sesuatu. Coba Anda jelaskan Wahyu 13. Mana kau? Ya, dibuka mute-nya Pak Pendeta Franz. Buktikan Yesus kuduskan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Coba, mana? Saya buktikan Yesus kuduskan Sabat. Bukan itu. Yang dengar dulu Anda katakan tadi arahnya 666. Vicarius per day. Saya setuju dengan itu, saya setuju. Tetapi arahkan dulu dari awal siapa itu, mengapa itu ditunjukkan kepada itu, tentu dari Wahyu pasal 13 ayat 1. Makanya untuk mengerti itu kita harus dimulai dari Daniel 7 baru kau bisa mengerti. Ini Daniel 2 dilihat. Pernah sekolah enggak? 8, 12, dari 13, tadi kau buka-buka itu, dari tadi kau buka-buka hanya Daniel, tapi penjelasan tidak ada. Nah, makanya kau tidak akan paham. Kalau saya jelaskan dari awal baru bisa nyambung. Bagaimana? Bukan paham atau tidak paham, karena kamu pembohong dan pembual yang kamu rasa tidak pernah tahu makna di dalam itu. Mana ayat bilang Yesus Jangan nyerang pribadi, jangan nyerang pribadi. Minum aqua dulu, Iya. Tidak ada orang begini Arif. Dia menguraikan hanya ngomong doang, hanya songornya, tetapi dalam apa yang diuraikan tidak bisa. Tidak ada Yesus mati hari Jumat di Alkitab, kau bilang mati hari Jumat. Bukan kok Yesus mati gimana? Anda tadi mengangkat seolah-olah Anda itu paham, seolah-olah Anda pintar. Seolah-olah Anda paham apa? Kau saja tidak paham Yesus mati hari Jumat, tidak ada ayatnya. Mana ayatnya Yesus mati hari Jumat? Jumat Agung mana ayatnya? Tidak ada. Omong kosong kau. Bulan Januari di Alkitab nggak ada, yang ada Nisan. Bulan Desember nggak ada, yang ada apa? Adar. Jelas kok di Alkitab ini. Menjelaskan Wahyu pasal 13, tapi dari awal nggak bisa kamu jelaskan. Saya jelaskan. Ini diam ya, jangan potong. Saya selesai bicara baru tahu bicara. Bagaimana? Coba baca. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 1. Tidak, saya harus jelaskan dari Daniel 2 dan 78 ini. Baru baca dulu ayat 1-nya. Ayat 1-nya kau baca, baru kau ke Daniel nanti. Sudah, saya mau jelaskan. Tidak bisa langsung Wahyu 13, nanti nggak nyambung. Jangan ngegas, Opung. Waduh, Opung ngegas terus. Wahyu 13 kau baca ayat 1, baru kau arahkan ke Daniel pasal 2. Turunkan aja dia tidak pakai ayat itu. Turunkan. Orang tua apa begitu? Jangan pribadi, Pak Pendeta. Jangan nyerang pribadi. Lihat ini ya, Daniel 2 nih, lihat nih. Saya jelaskan secara ringkas nih. Ya. Di dalam nubuatan Daniel 2 ini menjelaskan perubahan kalender, ya. Ini Babylon sahabatnya 1. Ini Persia, ya. Ini melambangkan Babylon ini Babylon. Ya. Ini Persia ini. Ini Yunani. Dan ini Roma. Kemudian Roma pecah jadi 10 negara sampai hari ini. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini kita sudah selidiki dia. Ini menunjukkan negara-negara yang akan muncul di muka bumi, kerajaan-kerajaan besar, ya. Dan batu yang turun ini adalah kedatangan Isa Al-Masih kali kedua. Dia akan menghancurkan semua kerajaan dan dia punya kerajaan akan tumbuh selama-lamanya. Ini di nubuatan Daniel 2 nih. Ya. Nah, kita pindah ke Wahyu 13, ya. Di Daniel pasal 7 ini gabungan dari Wahyu ini nih. Ini ya. Di Daniel 2 itu Babylon dilambangkan dengan singa. Persia dilambangkan dengan perak. Yunani dilambangkan dengan Yunani, tembaga.
Kemudian Roma dilambangkan dengan besi dan jari-jari kakinya 10. Nah, di Daniel 7 dia mengulangi Daniel 2 tapi dengan simbol yang berbeda. Babylon dilambangkan dengan singa bersayap burung Raja Wali. Persia di sini perak. Di Daniel 7 Persia dilambangkan dengan beruang menggigit 3 tulang rusuk. Kemudian di Yunani yang tembaga ini di Daniel 7 dilambangkan dengan macan tutul kepala 4. Kemudian besi, di sini jari-jarinya 10, binatang keempat ini tanduknya 10, giginya dari besi, sama. Nah, Wahyu 13, dekombinasi Daniel 7 ini, ya, ini Wahyu 13 nih, ya, badannya ini rupanya macan tutul, ini macan tutul tuh Yunani, ya, kakinya kaki dari beruang, itu Persia, ya, mulutnya mulut singa, itu Babylon. Kemudian dia punya 7 kepala. Karena apa? Ada tanduk kecil yang muncul di sini sehingga menyebabkan 3 tanduk patah sehingga tinggal 7 kepala ini. 7 kepala ini. Ini adalah 7 paus terakhir di akhir zaman. Ya. Makanya harus mengerti Daniel 7 ini. Enggak, kamu angan-angan, angan-anganmu kamu jelaskan pikiran, bukan mengerti dengan Daniel 7. Dengan Daniel 7 biar kamu ngerti apa yang kamu jelaskan. Selesai. Tunggu dia, turunkan dia di bawah situ. Ya, lihat. 7 kepala ini adalah 7 paus. Ya. Dan kaki beruang ini Persia. Persia itu sadis. Ya, dia ini sadis, paus. Macan tutul Yunani melambangkan kecepatan, cepat menguasai dunia. Kemudian sadis menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kemudian mulut singa itu penyembahan berhala. Ya. Dan singa ini Babylon ini sabatnya Sabtu. Persia ini sabatnya Minggu. Yunani ini yang mengubah hari dimulai dari malam. Kemudian Roma ini yang sempurnakan semua kalender ini. Yang hari Sabtu sabat Babylon dijadikan Sabtu hari ke-7 di kalender Paus. Kemudian hari Minggu hari pertama Septemitrais, ya, itu dari ini nih, Persia ini. Dan Yunani ini yang mengubah hari dimulai dari malam. Makanya dia bilang kunci tahun atau tahun baru dimulai jam 12 malam. Semua hari dimulai dari malam, itu dari Yunani. Dan kalender Gregori ini dia gabung semua dari atas ke bawah. Sabat Babylon Sabtu dijadikan hari ke-7 di sekalender Paus. Kemudian ini hari Minggu Persia, hari pertama. Ya, dijadikan hari pertama di kalender Paus. Kemudian hari dimulai dari malam itu dari Yunani. Nih, ini data-datanya nih. Mari kita lihat datanya. Kita bicara pakai data ya. Arif, jangan Anda turunkan dulu, jangan Anda kick, ya nggak lama-lama kok, jangan Anda kick dulu, biar saya jelaskan kepada bot saya ini. Ini bot saya ini menguraikan sesuatu tanpa ada ngerti, dia tahu. Anda diam dulu, Pak Vipo diam dulu, Pak Vipo. Aku naikin kan supaya Anda dengar dulu gitu penjelasan dari Lunar ini. Silakan pendeta. Ini datanya nih, ya. Lihat di buku ini ya, kalender Fraud, What Day Is It Today, karangan Von Holt, halaman 120. Ini mimpi Daniel pasal 2 ini. Dia katakan Babel, ya, Babylon, Saturday as day of worship. Jadi sabat Babylon adalah Sabtu, ya. Kemudian ini Persia nih, ya, Medo Persia yang dari perak ini Medo Persia nih. Ini Medo Persia ini. Sun worship, penyembah matahari dengan Sunday as day of worship. Jadi ini Persia, ini sabatnya hari Minggu. Babylon sabatnya Sabtu. Kemudian ini Yunani. Yunani nih, Greece, ya, days beginning at sunset, hari dimulai dari malam. Kemudian 2 kaki ini adalah Roma, ya. Roma ada dua kaki. Kaki yang pertama ini Roma pagan, Roma kekafiran dengan kalender Julian, ya, yang hari A, hari B sampai hari H itu. Kemudian Roma kaki yang kedua ini adalah Roma kepausan, papal, dengan kalendernya kalender Gregori yang kita seluruh dunia sekarang pakai, ya. Jadi lihat kalender Gregori, dia sempurnakan, dia gabung semua dari atas sampai ke bawah, ya. Jadi lihat Sabtu hari ke-7-nya Babylon, dia kasih jadi hari ke-7 di kalender Gregori. Hari Minggu sabat Persia jadikan hari pertama.
Kemudian Yunani mengajarkan hari dimulai dari malam. Memang dia ikut hari dari malam. Kemudian siklus kalender ini nih. Yunani punya kalender Julian nih, kalender Roma, itu hari A, B, C sampai H, itu siklusnya kontinu, itu yang dia pasang di nama-nama hari, Minggu, Senin sampai Sabtu jadi kontinu itu. Dari Minggu sampai Sabtu kembali ke Minggu lagi, itu siklus kontinu dia curi dari sini. Ya, kemudian nama-nama hari, Minggu sampai Sabtu itu diambil dari Persia, dari sekte Mitrais. Hari pertamanya Saturnus, planet Saturnus, itu yang dibilang Saturday. Sabtu. Hari keduanya matahari dibilang Sunday. Ya, hari ketiganya Mars namanya Tiu, makanya dibilang Tuesday. Hari keempat Merkurius namanya dewa kayu, Wednesday, Rabu. Ya. Hari kelima Kamis itu dewa Thor, itu makanya dibilang Thursday. Kemudian hari kelima itu Jupiter ya. Hari keenam itu yang Venus atau Frigga, dewa cinta. Makanya dibilang Friday. Itu diambil dari sini. Jadi kalender Gregory dia sempurnakan semua. Ya, ini Anda bisa download bukunya sekarang. Kalender Fraud, What Day Is It Today. Anda bisa download. Ya. Jelas ya? Oke. Jadi lihat sabat Sabtu adalah sabat Babylon. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Pak Vivo jelas ya apa yang keberatan dari Pak Lunar ya. Baik, oke, baik, biar saya tanggapi dulu. Biar saya udah gaji. Sebentar Pak Vivo. Gimana? Bang? Boleh. Saya jelaskan dulu. Lihat ini. Babylon, Persia, Yunani, Roma. Ini Wahyu Daniel 7 ini itu digabung semua di Wahyu 13 ini. Ya. Oh iya. Mulut singa, ini singa Babylon, sabatnya Sabtu, ya. Kakinya kaki beruang, Persia nih. Sabatnya Minggu, ya. Rupanya macan tutul, ini Yunani. Punya kecepatan menguasai dunia hanya dalam 8 tahun dia membangun negara Yunani jadi negara. Yeah. Jadi binatang ini dia cepat menguasai dunia dan dia sadis. Beruang ini sadis menganiaya umat Tuhan, kemudian dia menyembah berhala dengan hari Sabtunya sebagai sabat. Dan 7 kepala ini adalah 7 paus. Itu dijabarkan di Wahyu 17. Nah, sudah jelas Pak Vivo? Lihat ya, lihat saya jelaskan dulu. Sabar. Oh belum. Ya. Belum. Nih lihat ini. Nama-nama hari ini kalender Tuhan di kitab Kejadian hari pertama sampai hari ke-7 nggak ada nama hari di situ. Ini kalendernya Roma ini, kalender Roma ini yang hari A sampai H, ya. Baru ini kalendernya Persia, ini yang hari Saturnus, Saturday. Hari kedua matahari Solis atau Sunday. Hari ketiga bulan, makanya bilang Monday. Hari keempat Mars, Tiu, makanya bilang Tuesday. Ya, dan seterusnya nih, ya. Jelas ini. Ini apa? Ini ada di mana? Ada di bukunya ini Profesor Odom tahun 1944. Judul bukunya Sunday in Roman Paganism. Ini baru namanya bicara pakai data. Ya, ini bukunya ada nih, Sunday in Roman Paganism, halaman 12. Dia katakan ada 2 mingguan, mingguan Alkitab, biblical. Ada mingguan planetari, ya. Mingguan planetari ini milik sekte Mitrais. Lihat hari pertamanya Day of Saturn, ya, dijadikan sama dengan hari ketujuhnya Tuhan, 7 Day of Saturn. Nah, ini hari pertama, baru hari kedua jadi hari pertama di atas tuh, Day of the Sun, Day of the Moon, Day of the Mars, Day of the Mercury, dan seterusnya. Ya, lihat nih hari Sabtu kenapa dijadikan hari ketujuh sama dengan hari ketujuhnya Tuhan. Ya, ini dibuat oleh sekte Mitrais karena mereka menyembah dewa matahari, maka mereka bilang harus hari matahari jadi hari utama. Maka dirubahlah hari matahari hari pertama dan hari Sabtu diturunkan jadi hari ketujuh, sama dengan Sabtunya Tuhan. Tetapi tidak ada di Alkitab. Ya. Oke, selesai Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, biar tidak terlalu panjang Pak Vivo, biar menjawab gitu loh. Oke, silakan Pak Vivo, bantah itu apa yang saya bilang. Silakan bantah yang tadi dikatakan itu. Silakan Pak Vivo. Silakan Pak Vivo. Baik, terima kasih saudaraku. Apa yang Anda jelaskan tadi, Wahyu pasal 2, pasal 7, Wahyu pasal 13. Tapi uraian Anda, saya akan tahu posisi Anda dari mana, siapa Anda, dari penjelasan Anda. Mengapa saya ajak demikian?
Babylon dikatakan tadi, saya setuju dengan gambar yang Anda uraikan, tapi mendetail lebih saya. Yang dikatakan Babylon di situ mulai tahun 605 sampai tahun 639 sebelum Masehi, kerajaan Babylon. Ya. Kata, biar kau mengerti apa yang kamu jelaskan. Ya. Itu Daniel pasal 7, Daniel pasal 2. Ya. Itu melambangkan kepala emas. Jadi uraianmu tadi hanya congormu kamu buat tanpa penjelasan satu persatu. Loh, Maka saya biar kamu itu ngerti atau tidak. Bahasanya dong, bahasanya, Pak Pipo, bahasanya ya. Iya, Oke, Bang Lunar sebentar, Bang Lunar. Bahasanya dijaga, Pak Pipo. Baik, biar saya jelaskan dulu Iya, supaya tapi nggak arahmu usah tadi ikut kena. menyerang pribadi ya. Oke, boleh. Jelaskan ulang yang tadi saya jelaskan. Sebentar, Tidak ada Bang. sesuatu yang baru. Tadi kepala dari emas Diam, Babylon, dulu, kau diam. juga akui Babylon. Terus apa yang baru dari kau? Hah? Iya, sebentar, Bang Kau Lunar. cuma ulangi apa yang saya Pendeta. jelaskan. Ya, biar Tidak Pak ada yang Pendeta. baru. Iya, pendeta sebentar ya. Silakan Pak Pipo, tapi jangan nyerang pribadi gitu loh. Boleh. Ya. Oke. Itu Babilonia mulai tahun 605 sampai tahun 539 Iya, saya tahu. sebelum Masehi, kerajaannya. Dengan Terus tadi bukan Anda katakan tahunnya. Makanya satu persatu itu dilambangkan kepala emas. Dengar dulu, jadi Anda di mana nanti supaya Anda mengerti tentang Wahyu pasal 666 tadi. Yang kedua, kerajaan dunia kedua di dalam masa itu Medo Persia, mulai tahun 539 sampai tahun 331 sebelum Masehi. Itu ada dada lengan dan perak yang Anda gambarkan tadi. Itu namanya beruang. Sahabat Lalu Babylon yang apa? ketiga, Sahabat kerajaan Babylon. dunia Coba kau jelaskan, sahabat Babylon itu apa? Ini bukan pembahasan sahabat supaya Tidak kamu tahu, mengerti nanti makanya. dari makna di dalam pasal 13. Begitu Ya, baru diam kau dulu, diam dulu, mengajar kau. saya. Kau saya tadi tunjukkan Ini sahabat mendetail Babylon itu dan satu persatu nanti Jelas. bagaimana itu tanduk ke-10 ada. Diam kau, Jelas diam. kok. Kamu nggak ngerti. Kau yang Ya, dinamakan saya uraikan dulu, baru yang sahabat Babylon itu apa? Diamkan dulu, Kau tidak Hok. tahu, Diamkan berarti dulu. Kau tidak Diamkan dulu, mengerti. Hok. Oke. Sebentar Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, nanti ditanya aja. Oke, ada kasus ininya apa dan nanti waktunya. Oke, Pak Lunar. Ya cuma dia ulangi apa yang saya jelaskan tadi itu bikin habis waktu. Ya, silakan langsung ke poinnya, Pak. Tahunnya tidak kamu katakan, tahunnya tidak kamu katakan, Iya itu hanya karena congormu apa? menguraikan Karena jadi saya bilang mimpi. saya singkat, jelaskan singkat. Kau mau saya jelaskan detail? Mau saya jelaskan detail? Oke, Udah, gini. silakan kepada Kau kira Anda. saya bodoh? Posisi. Kau kira saya bodoh? Coba Anda. Jangan Ini kan jelaskanlah tahunnya. Nggak boleh jelaskan gitu. detail, Jelaskanlah tahunnya. Saya jelaskan detail supaya kau mengerti. Ya, dengar dulu Pak Tadi Bifo kau ya. tidak mengerti yang Jelaskan saya tahunnya. bilang. Silakan, Ya. Pak Lunar. Saya Sambil. jelaskan secara Buat singkat. tahunnya. Ya, jangan nyerang pribadi teman-teman ya, jangan nyerang pribadi Pak Pendeta. Ya, Pak Pipo juga seperti itu, Pak Pipo. Jangan nyerang pribadi. Ini kau lihat. Kau kira saya bodoh? Ini yang kau sebut tadi ada ini. Ini. Sudah lihat? Sudah lihat? Ya, sudah. Itu tahunnya Pak Bifo tuh. Ya, oke. Kamu jelaskan tahunnya. Kamu jelaskan. Coba. Sekarang saya tanya kau, sahabat di sini apa? Sahabat apa? Di Babylon? Bukan Bingung kau. sahabat yang Anda ulas. Kamu nggak ngerti nggak? Nah, karena kau Jelaskan tidak dulu tahu sejarahnya, makanya kau tahun-tahunnya tidak di tahu dalam sahabat-sahabat di dalam mimpi. asal comot-comot saja. Kau kira Oke. tahun-tahun ini saya tidak tahu? Gimana kau ini? Oke, sebentar Karena Pak Bifo. posisimu menguraikan itu nanti, saya akan mengerti di mana posisimu, siapa kau sebenarnya berbicara. Saya akan tahu. Saya bilang saya jelaskan garis besar saja untuk menuju ke 666. Kau tidak mengerti karena apa tadi? Amsal 18 ayat 13 bilang apa? Apabila seorang menjawab sebelum mendengar itu bodoh. Dengar dulu orang jelaskan baru bicara. Enggak, niat saya kesempatan Bu. Sampai nanti menjadi tanduk ke-10 itu Ini secara jelas namanya saya jelaskan ringkasan. mengapa itu ada Makanya nggak ada tahun di 666. sini. Kalau mau detail ada, materi panjangnya ada. Jadi gini Kita Pak mau Bifo. jelaskan singkat menuju ke 666 Oke, tadi. Pak Pendeta sebentar, biar kita tengahin ya Pak Bifo. Pak Pendeta ini hanya ringkasnya Mbak untuk ke Wahyu ya Pak Lunar, kan begitu. Nah itu, Orang tua nah apa itu yang memang dijelaskan udah yang nggak singkat bisa itu dia. Pak Bifo, tolong di jawab apakah benar atau tidak gitu loh. Silakan Pak Bifo. Ini salah atau benar yang saya bilang? Baik, Nah begini. itu.
dengar dulu. Anda ini dengar. Kalau saya melihat Anda berbicara, jauh apa yang Anda nalarkan di mana posisimu. Saya pikir Anda ini adalah manusia yang nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, lalu Anda jelaskan di dalam Wahyu, di dalam Daniel itu. Ad hominem, Pak Vivo. Gimana sih, Pak Vivo? Oh, boleh. Baik, kalau begitu saya akan tanya Anda, biarkan Anda jelaskan dulu menjadi tanduk ke-10, menjadi 666, menjadi Vicarius Spiritus. Coba Anda urutannya dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa itu menjadi ada? Lalu kamu katakan nanti kalau kamu arahkan ke sahabat, mari kita debat sahabat. Nah, oke. Udah, oke. Tadi nggak ada ini juga ya. Pak Vivo nggak ini. Silakan ke sahabat aja Pak Lunar, Pak Pendeta. Silakan. Tadi kan ada sahabat ya Pak Lunar. Silakan Pak Lunar. Iya, di sini jelas datanya tadi di bukunya What Day Is It Today, kalender fraud What Day Is It Today, dia jelas dikatakan sahabat Babylon Sabtu, sahabat Persia Minggu, Yunani ini mengubah hari dimulai dari malam, dan dua kaki ini adalah Roma, kalender Julian dan kalender Gregory. Itu jelas sekali tadi sumbernya. Oh alah, kalau saya katakan Anda itu nggak ngerti. Mulai kapan orang berhari Sabat, sampai kapan orang berhari Sabat, sampai mulai kapan orang berhari Minggu, mulai kapan orang berhari Jumat. Coba Anda jelaskan. Coba. Mau saya jelaskan? Nih, ini lihat. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah tongormu kamu buat menguraikan, tapi kamu tidak memahami, kamu tidak di posisi itu. Kau jangan bicara suara besar supaya orang takut. Kau kira saya takut kau? Oh, minum gua dulu Pak Pipo. Jangan Pak Pipo. Santai aja Pak Lunar. Lihat ini sejak ini lihat nih, sejak ada nih ayatnya nih. Ya, Kata dijawab, ayat ya. silakan. Nih, tanduk kecil tadi di Roma ya, binatang keempat. Ya, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja. Lihat ini. Yang tadi kau tanya itu, ke-10 tanduk itu ialah apa? Ke-10 raja. Ya, yang muncul dari kerajaan itu. Iya, ya, lihat ya, ada satu tanduk kecil ini, ya, lihat ini. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja yang Tahun dahulu. berapa itu? Tahun berapa muncul tanduk kecil ini? Tahun berapa? Tahun berapa tanduk kecil ini muncul? Jangan dipotong dulu. Orang jelaskan kau dengar dipotong dulu. Jangan jelas gitu loh. Waduh, rungkat komalku nanti. Ya, supaya jelas Opung, jangan dipotong dulu. Silakan Pak Saya Lunar. baru mau jelaskan, potong-potong dia, kasih turun dia. Tidak ada ilmu itu. Enggak usah. Lanjut Pak Lunar. Lihat ini. Pak. Perhatikan ya, tanduk kecil ini di Daniel 7 ayat 8 dulu, ayat 8-nya ini. Nih. Ya. Dia bilang, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut. Nah, 3 tanduk patah. Dan pada tanduk itu ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Lihat kata mulut yang menyombong, ini ada di Wahyu 13. Ya, kata mulut yang menyombong ini. Ya, kita lihat. Jelaskan dulu tanduk ke-10 itu, negara mana itu yang ke-10? Sebentar Pak Pipo, biar dijelasin dulu. Nanti ditanya setelah selesai gitu loh Pak Pipo. Oke? Pegangan dulu Opung, minum aqua dulu, Waduh, Opung ini. Lihat ya. Catat aja Pung, apa yang Opung nanti mau dijawab tentang 10-nya apa aja gitu loh. Oke ini ya. peuraiannya ini bukan ngerti, bukan cara hidup yang Anda diketahui, yang Anda uraikan, hanya dia tahu lalu Anda mengoar-koar. Alah, kau orang tua. Bukan cara spesifik. Sebentar, gini Pak Pipo. Pak Pipo tulis apa yang akan ditanyakan dengan 10. Udah selesai dulu baru Pak Pipo ngomong gitu loh. Tanyain. Begitu Pak Pipo, oke? Orang tua apa yang tidak tahu adab begini? Silakan Bang. Nggak boleh gitu Bang. Silakan Bang. Silakan Pak Pendeta. Jangan ngomong gitu, nggak baik. Silakan. Ini lihat. Ini ibarat apa? Anjing berebut tulang di rumahnya Pak Arif ini. Tidak saling mendengar, akhirnya nanti tulangnya tidak dapat. Itu lihat ini. Baniju. 10 negara ada nih. Mana itu Vivo itu? Anglo-Saxon. Ini yang Inggris. France, ini Prancis, Alemani, Jerman, Lombard, Itali, Ostrogot, lenyap di muka bumi, Burgundi, Swedia, Visigot, Spanyol. Tahun berapa? Tahunnya, uraikan tahunnya. Tahun berapa? Lihat. Tahunnya, uraikan tahun berapa?
Perhatikan, tanduk kecil itu muncul ya 476 tahun 476 tanduk kecil muncul. Dia perintahkan negara yang pertama dimusnahkan ada nih Heruli tahun 490. Kemudian negara yang kedua dimusnahkan adalah Vandals tahun 534. Kemudian negara ketiga yang dimusnahkan adalah Ostrogoths tahun 538. Dan disinilah mulai Paus berkuasa dari tahun 538. Selama kapan? Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di dalam Wahyu 13 dikatakan 42 bulan. Itu waktu yang sama. Begitu ya.